pesen Tambayong. Kerja apa? Udah Bobo Sebenarnya cantik sih mahalnya di dandanan sih. Saya masih kerja. Mau makan. Oh nikah si Mika Tambayong jadi sama si itu ya? Emang itu Islam ya Sob? Emang si Mika Tambayong Islam? Enggak. Mereka apa? Sekarang kan di Indonesia udah bisa nikah beda agama. Kristen dia. Iya, yang di Surabaya di Epok itu Makanya ada yang tiktokers itu. si Deva Mahendranya sayang banget ya, maksudnya kenapa nggak ini ikut gitu? Bukan katanya ini Orang masih mau dengan agamanya masing-masing, ya biarin aja. Ya udah namanya jinah itu. Mbak kurus banget sih Mika. Kelihatan mukanya. Iseng ya, nyanyi ya? Mbak? Jadi mukanya di sini di handphone dan taruh kuping, nggak ditaruh kuping, nggak ditaruh kuping ya, nggak. Bikinnya bul. Udah, kayak udah malam. Pagi mampu. Masih jam 1 ya habis ya. Lapar ya. Ya, ya udah ya, dadah ya. Ya. Ya, halo.
bobonya. Boboian. Boboian. Udah selesai. Hey. Apa lagi? Bisa tuh bisa ya. Bisa ya. Iseng tangannya. Iseng ya tangannya ya. Udah. Bobo ya. Minum susu bobo. Nggak boleh. Tawa lagi. Banyak loh. Ciuman lo kayak gini. Mbak, tuh. Dapat sini yang pisang. Siapa yang kawinan? Emi. Si Pamen. Lato-lato, ganyan main lato-lato. Hey, di Mbak, mana Mbak? Mbak, nonton apa ini? Nonton apa? Oh tuh Vespa. Vespanya nggak dimainin. Tidak. Ya.
kalau di kuping. Aku situ kuat. Bakso tuh. Bukan telepon. Bukan telepon. Video ya di situ. Makanya kerja. Sambil di meja makanya. Oke, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan akan ditambahkan olehnya ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mari kita sama-sama bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan obrolan kita tentang keimanan kepada para rasul, pada nabi, khususnya kepada Nabi besar Muhammad SAW.
berkenaan dengan akhlak-akhlak beliau yang sudah menjadi default, sudah terpatri di dalam dirinya bahkan semenjak beliau belum diangkat menjadi Rasulullah. Di antaranya ya bahwa beliau ini memiliki kepekaan atau empati yang luar biasa. Ini kisahnya mungkin bisa ditarik ke belakang semenjak beliau ini masih kecil, ketika beliau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, meninggal dunia. Jadi sebelum beliau lahir sendiri itu bapaknya udah nggak ada, udah meninggal. Kemudian ketika beliau berusia sekitar 5-6 tahun, ibunya yang meninggal dunia. Ini adalah suatu ujian atau cobaan yang luar biasa berat bagi seseorang menjadi yatim piatu. Akan tetapi bagi pribadi Rasulullah SAW sendiri ini menjadi sesuatu yang luar biasa bermanfaat. Karena apa? Karena ini meninggalkan jejak berupa akhlak yang baik, akhlak yang mulia bagi diri Rasulullah SAW. Kenapa begini? Ya kalau mau dijelaskan dengan teori-teori kita sekarang akan sangat banyak, gitu. Akan sangat banyak dan tidak ada yang meleset, insya Allah. Karena apa? Karena teori-teori itu kan dikonseptualisasikan dari peristiwa-peristiwa nyata sebetulnya, kan dikumpulin satu-satu. Keagungan akhlak Rasulullah SAW ini adalah puncak dari semua kebaikan-kebaikan akhlak yang dimiliki oleh umat manusia. Jadi tidak heran kalau semua sifat-sifat baik dari manusia itu dikumpulkan, ya nanti ujung-ujungnya akan sampai bahwa itu sudah ada di dalam diri Rasulullah SAW. Nah, bagaimana ketika beliau masih kecil sudah menjadi yatim piatu, ini ternyata bukan membuat beliau menjadi terpuruk, melainkan membuat beliau menjadi pribadi yang agung, yang kuat mentalnya, yang tetap memiliki kerendah hatian, memiliki empati atau kepekaan yang luar biasa terhadap orang-orang di sekelilingnya, terutama yang termasuk golongan du'afa, termasuk golongan orang-orang yang lemah, baik itu dari segi lemah ekonomi, lemah ilmu, maupun lemah dari sisi strata sosial, kebangsawanan misalnya, dia nggak punya kebangsawanan. Bahkan orang-orang yang berada di bawah itu, di bawah strata kemanusiaan, kan ini ada manusia kan bertingkat-tingkat gitu kan, ada manusia biasa gitu kan, ada manusia bodoh, bukan, itu mah judul lagu. Ada manusia biasa, terus ada yang bangsawan. Kalau di agama lain itu mungkin misalnya itu ada Brahmana, ada kastanya itu. Brahmana, terus ada Satria, terus ada di belakang bawahnya itu, paling bawah tuh Sudra gitu kan. Tapi kan kalau di zamannya zamannya Nabi SAW dulu itu ada lagi yang di bawah itu, yaitu para budak. Nah, budak itu ada di bawah manusia. Mereka itu tidak dianggap manusia oleh orang-orang jahiliyah dulu. Buktinya apa ya? Buktinya mereka diperjualbelikan. Kalau manusia nggak bakalan diperjualbelikan, maka derajat mereka itu dianggap lebih rendah daripada manusia. Makanya mereka diperjualbelikan, ya itu namanya para budak tuh. Nah, dengan orang-orang yang semacam ini, Rasulullah SAW itu bisa bergaul. Padahal kalau dari sisi kebangsawanan, Nabi itu termasuk orang bangsawan. Kenapa? Kakeknya juga orang yang dikenal oleh kaum Quraisy dan dimuliakan. Abdul Muthalib kan seperti itu. Nah, bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah itu, meskipun sudah nggak ada, itu adalah termasuk salah seorang yang oleh Abdul Muthalib itu disayang dia. Karena apa? Karena memang memiliki kelebihan-kelebihan gitu kan. Jadi dia termasuk orang yang memang dihormati, dimuliakan. Makanya ketika menjadi yatim piatu, ditinggal oleh ibunya, kemudian dipelihara oleh kakeknya, ini mendapatkan kemuliaan yang jauh lebih besar. Contohnya apa? Contohnya ketika karena kakeknya itu adalah orang besar, orang yang dimuliakan, yaitu kalau datang ke Ka'bah itu kan disediakan tempat di bawah Ka'bah yang ada naungannya. Itu.
biar nggak kepanasan. Nah, sementara anak-anaknya, jadi Pak D sama Pak Le-nya Nabi Muhammad itu semuanya berkeliling tuh, sekelilingnya bapaknya tuh duduknya tuh mengelilingi. Jadi nanti bapaknya ada di sini, kakeknya tuh jadi yang lain pada ngeriung di situ di sekitarnya. Dan Nabi Muhammad sendiri kalau ketika beliau berada di bawah asuhan kakeknya, Nabi Muhammad diberikan keistimewaan gitu. Jadi kalau kakeknya duduk, nah Nabi Muhammad datang gitu kan, dia itu disuruh duduk di sebelahnya kakeknya. Itu padahal masih kecil. Nah, itu yang membuat kalau dari sisi kebangsawanan, dari sisi kemuliaan secara strata sosial, beliau itu sebenarnya memiliki kemuliaan yang tinggi. Dia termasuk bangsawan gitu. Akan tapi di dalam perjalanan hidupnya beliau selalu bergaul dengan siapa saja, tidak pernah memandang bukan memandang derajatnya. Nah, bukan soal memandang bulu ya, tapi beliau tidak pernah memandang derajat orang seperti ini. Bahkan dengan para budak sekalipun yang tidak termasuk golongan, anggapannya adalah tidak termasuk golongan manusia, ya beliau tetap bergaul. Gitu. Bahkan saking para orang-orang yang lemah itu, para budak itu tahu betapa yang namanya Muhammad bin Abdullah itu orangnya benar gitu, tulus gitu kan. Artinya orang-orang itu kan, orang-orang yang duafa itu kan sebenarnya memiliki empati terhadap sesama mereka itu yang sangat besar kan. Jadi kalau ada teman yang sesama duafa itu butuh bantuan, ya mereka itu yang paling dulu untuk datang untuk membantu. Padahal mereka sendiri dalam keadaan berkekurangan. Kenapa ya? Karena memang ikatan batin di antara mereka, di antara orang-orang lemah, orang duafa itu jauh lebih kuat. Gitu. Jadi kalau dilihat sosial eksperimen di zaman-zaman sekarang tuh ya seperti itu gitu. Banyak tuh buktinya orang-orang miskin gitu kan. Ada orang miskin lain gitu kan, minta bantuan, ya mereka akan dengan mudah memberikan bantuan. Bukan soal besarnya ya, bukan soal jumlahnya sampai seberapa, bukan. Akan tetapi mereka mudah untuk memberikan bantuan itu sebisanya mereka. Gitu. Bahkan bisa saja mereka itu ngasih sesuatu yang sebenarnya mereka butuhkan. Kapan ya ada baru baca cerita itu tentang si Bill Gates waktu dia belum kaya banget gitu, belum jadi orang nomor 1 terkaya di dunia itu, dia pernah sedang merintis kekayaannya, dia pernah pergi ke luar kota, di kota yang dituju dia pengen baca koran, dia beli koran, panggil tukang korannya, diambil korannya, dia mau bayar gitu, ternyata nggak ada uang kecil gitu, uangnya gede semua. Nah si bocah yang penjual koran ini nggak punya kembalian juga, terus bilang itu hadiah buat kamu gitu, buat kamu aja, dikasih gitu kan. Ya sekali gitu kan, dipikir cuma kebetulan. Akan tetapi beberapa waktu kemudian hal itu terulang lagi gitu. Yang di koran orangnya, bocahnya sama yang itu, dan waktu mau dibayar si Bill Gates nggak punya duit kecil, ininya bocahnya bilang itu buat kamu gitu. Ini nggak tahu ya kisahnya benar apa enggak, tapi banyak loh yang mirip dengan kayak gini. Jadi ketika ditanyakan kenapa mau ngasih, nggak apa-apa saya mau ngasih aja, saya senang gitu kalau ngasih gitu kan. Apalagi ada orang yang butuh berita tapi dia nggak punya, atau mungkin duitnya itu nggak cukup atau gimana, ya kayak Bill Gates mah duitnya nggak ada yang recehan gitu kan, duit gede semua, dan nggak ada kembalinya. Ini makanya orang-orang yang duafa, yang miskin, yang dalam keadaan terjepit, sebenarnya mereka jauh lebih bisa berempati kepada sesamanya. Itu yang luar biasanya gitu. Nggak tahu itu ada rahasia apa di situ, tapi Allah menciptakannya rupanya itu seperti itu gitu. Nah orang-orang yang duafa ini yang di zaman Nabi SAW
yang sebagian di antara mereka itu adalah para budak, mereka seperti mendapatkan saudara, lebih dari sekedar sahabat, saudara yang benar-benar ketika mereka berinteraksi dengan Muhammad bin Abdullah. Karena memang sejarahnya seperti itu. Orang yang berinteraksi dengan Muhammad bin Abdullah yang kemudian menjadi Rasulullah SAW itu, mereka selalu merasa bahwa mereka itu adalah yang terpenting di dalam hidupnya Muhammad bin Abdullah. Semua orang yang berinteraksi dengan beliau merasakan seperti itu. Padahal kalau dilihat sahabatnya itu banyak, tapi tiap-tiap sahabat, masing-masing sahabat itu merasa bahwa dia yang paling istimewa. Bisa sampai begitu tuh kan? Itu luar biasanya. Itu kalau yang ini bisa dibaca di dalam kitab-kitab sejarah seperti itu, pengaruhnya. Karena sedemikian besarnya perhatian Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dan ini luar biasa. Ya kita tidak akan bisa sampai ke tingkat itu kalau mau meniru atau mencontoh, tapi yang perlu diingat adalah ketika Rasulullah SAW itu berinteraksi dengan para sahabatnya, nah dia itu memakai bukan hanya simpati, tapi empatinya yang luar biasa. Ini sudah terasah semenjak beliau kecil, ketika ditinggal oleh orang tuanya, beliau menjadi, kalau bangsa di kita kan yang namanya yatim piatu itu kebanyakan sebagian besarnya itu adalah termasuk golongan duafa. Makanya banyak di sini orang-orang agnianya, orang-orang kayanya itu mencoba membantu dengan kasih misalnya beasiswa gitu, untuk berbagai jenjang pendidikan, bahkan ada yang sampai ke S1 gitu, sama memberikan beasiswanya seperti itu luar biasa. Mencoba meniru, mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, meskipun bisanya sedikit misalnya kan, tidak bisa sampai ke tingkat yang beliau itu bisa mengistimewakan. Orang merasa diistimewakan oleh Nabi Muhammad meskipun bukan cuma dia sendiri. Begitu banyaknya orang yang merasa bahwa dia diistimewakan oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ini adalah kepekaan atau empatinya yang besar gitu. Ada contoh lagi, misalnya ketika orang-orang miskin di zaman Nabi udah hijrah ke Madinah, mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, itu orang-orang kaya, sahabat-sahabat kami yang kaya-kaya itu luar biasa, mereka itu punya keuntungan yang banyak. Kenapa? Mereka bisa sholat seperti juga kami juga sholat, akan tapi mereka punya kelebihan gitu. Mereka itu bisa sedekah, mereka berangkat untuk berperang jihad fisabilillah, ya kami juga bisa berangkat, akan tapi mereka punya kelebihan. Gimana lah mereka bisa masih infak yang luar biasa banyaknya. Kalau begini caranya, kata orang-orang yang duafa itu, yang dapat surga yang mereka doang nih, gitu kan, bahasa kasarnya seperti itu. Inilah yang sampai kepada kepekaannya Nabi Muhammad SAW, makanya diajarkan kepada kaum duafa itu, supaya kamu bisa nggak ketinggalan nih dalam masalah pahala nih. Dikasih nih, sesudah sholat fardu kamu baca nih zikirnya kan, ada tasbihnya, ada hamdalahnya, tahmidnya, ada takbirnya gitu kan. Itu sampai berapa? 33 yang sebagian riwayat mengatakan demikian gitu kan. Kemudian ditutup dengan tahlilnya kan. Jadi ini yang diberikan tadinya awalnya kepada para kaum duafa dari sahabat-sahabat Nabi. Senanglah mereka itu kan, ya, para duafa itu, kemudian mereka mewiridkannya atau mengerjakannya. Nah, ketahuan sama orang-orang kaya, sahabat Nabi yang orang-orang kaya ini, sahabat-sahabat yang miskin kok habis sholat fardu kok
nggak beranjak gitu kan. Ngapain aja mereka tuh, ya kan? Ya, dikorek-korek, dicari-cari tahu, akhirnya tahulah tuh orang-orang kaya itu. Mereka ngerti nih, oh ada nih rupanya nih amalan-amalan yang asalnya dari Nabi seperti ini gitu kan. Lah mereka ikutan ngamalin gitu kan. Nah, mereka ikutan ngamalin, ya kelompok orang-orang miskinnya tengok-tengok lihat, "Duh, saya ngamalin ini, mereka yang orang-orang kaya ikutin ngamalin, gimana caranya nih? Nggak kebagian surga lagi saya." Gitu kan. Nah, ini lapor lagi kepada Nabi, "Ya Nabi, itu orang-orang kaya ini gimana sih Nabi? Mereka sekarang ikut-ikutan zikir kayak kami," gitu kan. Padahal kan tadinya sebenarnya itu buat kami zikirnya. Terus kata Nabi, "Ya bukan, nggak apa-apa, itu emang udah karunia-Nya dari Allah." Ini memang karunia Allah sih seperti itu. Artinya apa? Ya kita kejadian kan sekarang gitu kan. Mau orang miskin, mau orang kaya, kalau dia emang belum dikasih karunia Allah, belum dikasih kesempatan atau petunjuk atau kecenderungan di dalam hatinya untuk berzikir, ya lewat gitu. Enggak orang miskin, sama aja gitu kan. Kalau emang belum ada kecenderungannya, belum ada hatinya belum terpanggil segala macam, itu akan lewat. Makanya Nabi SAW itu nggak melarang kepada orang-orang kaya itu untuk berzikir sebagaimana zikir yang diajarkannya kepada orang-orang miskin. Nah itu, ini hal lain ya, tetapi yang awalnya adalah empati Rasulullah SAW kepada orang-orang miskin yang mencoba untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan amalan-amalan yang rutin bisa dikerjakan. Gitu. Yang lain lagi adalah kisah ketika Nabi SAW bertemu dengan seorang anak yang sedang bersedih di hari raya gitu. Nabi keluar untuk melaksanakan sholat, tapi sebelum sampai ke lapangan tempat sholat, beliau ketemu tuh sama bocah gitu kan. Bocah-bocah yang lain itu sedang tertawa-tawa gembira bermain bersama gitu. Cuman yang satu ini menyendiri, dia sedih, menangis gitu kan. Pakaiannya compang-camping segala macam. Ditanya, "Kenapa kamu nggak main sama teman-teman kamu?" Yang ditanya bocahnya nggak tahu bahwa yang nanya ini adalah Rasulullah. Jadi dia bilang, "Saya sedih gitu." "Sedih kenapa?" "Sedih bapak saya itu meninggal, wafat, bukan, gugur pada waktu sedang menjalankan jihad fisabilillah bersama Rasulullah. Bapaknya gugur menjadi syahid. Nah, ibunya kemudian menikah lagi. Nah, bapaknya yang baru ini sama ibunya menjadi antagonis gitu. Jadi jahat gitu. Hartanya bapaknya yang harusnya si anak kan dapat warisan kan. Hartanya bapaknya itu dihabisin gitu. Udah dihabisin, kemudian dia diusir gitu. Kalau kita sih sekarang mendengar cerita kayak gitu di depan kita langsung, pasti juga akan tersentuh hati kita kan. Nah, apalagi Nabi. Makanya Nabi bilang sama dia, "Nak, kalau kamu mau nggak Muhammad Rasulullah SAW menjadi bapakmu gitu kan, Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi saudaramu." Ini baru sadar bocah tuh, "Oh, ini Rasulullah, ya mau dong," gitu kan. Ya kalau mau ya ayo dibawa pulang, dimandiin, kasih pakaian yang bersih, yang bagus, terus ya kamu main lagi sama teman-teman kamu. Iya, dia main sama teman-temannya, dia kegirangan gitu. Udah teman-temannya pada nanya, "Tadi kamu nangis-nangis, sekarang kamu gembira. Tadi kamu pakaian compang-camping, sekarang pakaian kamu bagus. Dari mana?" gitu kan. Interogasi kayak gitu, dia cerita. "Nah ini sekarang saya punya bapak lagi," gitu kan. "Namanya Rasulullah." "Waduh," kata teman-temannya, "kenapa bapak gua nggak mati ya waktu jihad sama Rasulullah." Ini penggambaran betapa orang-orang yang anak-anak yang lain itu merasa iri gitu kepada bocah yatim piatu yang sudah diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Ini kan sebenarnya penggambaran betapa Nabi itu memiliki empati yang kuat
yang luar biasa gitu, yang bisa ini bukan cuma empati, dia bisa merasakan kemudian mendudukkan dirinya di dalam posisi orang yang dia rasakan penderitaannya gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan put oneself to some other shoes kan, pakai sepatu orang lain gitu kan. Artinya apa? Bisa merasakan penderitaan orang lain. Ini bukan hanya bisa merasakan gitu, akan tetapi juga bisa mencarikan jalan keluarnya, sehingga orang yang tadinya sedih, orang yang tadinya berduka gitu, bisa menjadi gembira. Bahkan kegembiraannya itu bisa menjadi sumber irinya orang-orang yang lain, karena itu keberuntungan yang luar biasa kalau menurut orang-orang, pandangan orang-orang kan yang seperti itu kan. Luar biasa sekali keberuntungannya mendapatkan bapak baru. Bapaknya itu adalah Rasulullah SAW yang semua orang tahu bagaimana akhlaknya. Nah, ini luar biasa. Makanya melatih rasa empati buat kita itu sebenarnya lebih mudah kalau kita belajar langsung dari orang yang empatinya itu paling tinggi, paling besar gitu, yaitu Rasulullah SAW. Belajar kepada beliau bagaimana tadinya sebelum itu kan pasti ada prosesnya, bagaimana melunakkan hatinya, bagaimana hatinya itu bisa dimasuki, dipahamkan kepada penderitaan-penderitaan orang lain. Dan salah satu caranya adalah dengan merasakan dulu penderitaan itu. Ya, Rasul udah pernah merasakan. Rasul udah pernah lapar. Itu kejadiannya laparnya Rasulullah itu juga luar biasa kan. Beliau sampai mengikat batu-batu kecil ke perutnya gitu kan. Kalau jalan bunyi letak gitu. Makanya satu saat ketika sahabatnya melihat Rasul lewat gitu kan, bunyi letak-letak, pada bingung apaan sih, bunyi apaan sih gitu kan. Sampai ada yang bertanya gitu, Umar nanya, ada apaan sih Rasul bisa bunyi gitu. Terus dibuka sama Rasul, dikasih lihat bahwa di perutnya itu udah diikatkan beberapa batu kecil sehingga bunyinya letak gitu. Kalau beliau jalan atau bergerak itu bunyi. Sampai Umar itu kaget gitu kan. Ya Allah, ya Rasulullah, betapa hinanya kami dalam pandangan Tuhan. Apakah Tuhan mengira kalau Tuhan bilang lapar terus kami diem aja gitu? Bahkan tanpa Tuhan bilang lapar, Tuhan hanya menunjukkan saja gitu keinginan. Kamu pasti akan carikan yang terbaik, ambilkan yang terbaik, suguhkan yang terbaik buat Tuhan gitu. Ya, pastinya akan begitu gitu. Walaupun Rasul bilang, itu kambing bagus tuh, banyak susunya. Nggak akan sampai nunggu lama, itu pasti udah langsung diperahkan susunya, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Pastinya begitu para sahabat. Tapi ini Rasul nggak pernah bilang apa-apa, nggak pernah ngasih petunjuk apa-apa gitu kan, nggak ngasih kode-kode baik lunak maupun kode keras, nggak pernah. Nah, tapi bunyi kletak-kletak ini mengikatkan batu di perutnya seperti itu sampai bunyi, dan sahabat-sahabatnya jadi merasa gitu ilfil begini ya. Terus kenapa ya Rasul? Terus Rasulullah SAW bilang gitu, ya Umar, aku tahu tuh kalian para sahabat itu tidak akan pernah membiarkan aku kelaparan. Akan tetapi di mana akan kuletakkan mukaku di hadapan Allah nanti? Kalau kita menghadap, ada di antara sahabatku yang kelaparan, sementara aku kenyang gitu. Tapi biarkan aku lapar, sementara kalian kenyang. Gitu. Ini akan menyentuh kode akhlak yang lainnya lagi, itu akhlak kepemimpinan ya. Tapi kita baru bercerita tentang empati beliau yang sedemikian besarnya kepada para sahabatnya. Dia bisa ngukur gitu, sahabatnya itu pasti akan ngasih kalaupun dia minta gitu, bahkan tanpa dia minta pun akan dikasih gitu. Kalau sahabat tahu bahwa Rasulullah itu suka gitu atau kepengen gitu misalnya, itu pasti akan dikasih, pasti akan diusahakan.
Tapi karena Rasul tahu keadaan sifat-sifatnya para sahabatnya seperti itu, beliau nggak mau memanfaatkan, justru beliau takut gitu. Jangan sampai kejadian sahabatnya tahu bahwa Rasul itu senang susu misalnya, terus diperahkan susunya hanya cukup 1 gelas untuk Rasul, yang lain nggak kebagian kan. Bahkan dirinya sendiri, keluarganya sendiri nggak akan kebagian, itu pasti akan diserahkan, dihadiahkan untuk Rasul. Terserah dia nggak kebagian, keluarganya nggak kebagian, nggak apa-apa gitu. Yang penting Rasul dapat, itu pasti seperti itu. Itu adalah semangat atau hal kondisi yang pasti akan dilakukan oleh para sahabatnya itu seperti itu. Makanya karena empatinya yang sangat besar itulah maka Rasulullah SAW tidak mencoba untuk tidak memberatkan para sahabatnya. Ini baru kita ngomongin 2 nih. Akan ada banyak luar biasa apa yang ada di dalam diri Rasulullah SAW yang bisa kita lihat, dan itu akan menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, mempertebal kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa cukup untuk hari ini. Akan Allah tambahkan untuknya ilmu-ilmu yang lainnya yang bermanfaat buat kehidupan kita. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun pada Allah, saya mohon maaf pada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.